Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Al-Faqir akan menjelaskan dalam kitab Imam Al-Ghazali tentang daripada mengalahkan hawa nafsu dan memusuhi syaitan. Al-Faqir sengaja menggunakan kitab Al-Imam Al-Ghazali karena kitab Al-Imam Al-Ghazali ini sudah diakui oleh seluruh ulama kelas dunia. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Aidid di Wadi Aidid di kota Hadramut, beliau mengatakan, man lam yuhibba kutubal Ghazali falaysa min abna'il akhirah. Siapa orang yang tidak suka dengan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, maka orang tersebut bukan orang yang pecinta akhirat. Termasuk tanda-tanda kita ini, kata ulama pecinta akhirat, cinta kepada kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Lebih-lebih kitab Bidayatul Hidayah dan juga kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa para ulama, terutama para habaib, lebih memilih kitabnya Al-Imam Al-Ghazali? Karena luar biasa, Pak, bagaimana kitab Imam Al-Ghazali ini mengungkap seluruh unek-unek hati kita, seluruh keperluan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai penyakit-penyakit yang kita sadari atau yang tidak kita sadari dalam diri kita ini diungkit dan dibahas oleh beliau. Bahkan juga obat-obatnya sekalian disebutkan oleh beliau. Sehingga perlulah kita membaca daripada Kutubul Ghazali, kitab-kitab Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan guru saya pun Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Asgaf, sebelum kami pulang pada tahun 2009-2010 waktu lulus di Pondok Pesantren Pasuruan, beliau memesan alaikum bi kutubil Ghazali. Apa kata beliau? Hendaknya kalian baca kitabnya Imamul Ghazali, wa kutubil Haddadiyah, dan kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, yang diantaranya kitab An-Nasaih Diniyah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kesempatan kali ini saya akan membaca daripada kitab Imam Ghazali. Yang ngomong ini, Pak, yang menyuruh kita untuk mencintai kitab Imam Ghazali itu Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Aidid. Siapa beliau? Beliau adalah wali min auliillah, banyak min aqtab, wali kutub, banyak berguru kepada beliau. Di antaranya Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, dan juga Syekh Umar Mahdar, dan juga Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dan putra beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abu Bakar Al-Idrus. Ini semuanya wali-wali besar berguru kepada wali-wali kutub. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar? Siapa yang nggak kenal dengan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Sahibul Laban?
yang karomahnya mampu menurunkan hujan susu saat itu di kota Aden. Ini luar biasa. Muridnya saja seperti mereka, bagaimana dengan gurunya yang memerintahkan kita untuk membaca Kutubul Ghazali adalah sekelas Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Aidid. Kalau ada yang mengatakan Habib di kitabnya Imam Ghazali itu banyak hadis palsu, sering kita dengarkan bahwa akan ada orang mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali banyak membawa hadis palsu. Pertama, sebenarnya orang sekelas kita itu tidak bisa menilai bagaimana orang sekelas Imam Al-Ghazali, Pak. Ya, harus orang sekelasnya. Kalau hadis dhaif, ya, Imam Ghazali ini bukan tidak paham hadis. Imam Ghazali ini bukan guru TK, Pak. Imam Ghazali ini bukan guru SD. Imam Ghazali ini bukan cuma guru madrasah. Beliau adalah ulama besar, wali daripada walinya Allah. Beliau paham hadis. Memang ada sebagian daripada yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah hadis dhaif, tapi tidak pernah ditulis hadis palsu oleh beliau. Memang kadang ada hadis-hadis yang disebutkan min tariqil ahadi, perawinya satu orang atas satu sahabat, yang tidak lebih daripada 2 atau 3 sahabat. Memang ada beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali, tapi min tariqil ahadi, masih ada perawi daripada kalangan sahabat walaupun cuma satu. Bedakan dengan hadis innamal a'malu binniyat, kan ratusan sahabat yang meriwayatkan, yang mendengarkan juga ratusan sahabat, kan begitu. Banyak sekali hadis-hadis yang disaksikan atau didengar oleh para sahabat, tapi ada juga beberapa hadis hanya didengar oleh sekelumit sahabat. Dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu nggak sampai kepada hadis maudhu. Kalau kita kepengen menyalahkan Imam Ghazali, ente ini sekelas apa? Pian ini ilmunya seberapa? Berani menyalahkan Al-Imam Al-Ghazali. Kita ini masih anak-anak, Pak. Kita ini masih anak TK, tapi sudah berani menyalahkan profesor. Ya, anak TK menyalahkan profesor, anak kecil menyalahkan dokter. Ya, ini otak kita belum sampai seperti otak para ulama, sehingga kadang mudah menyalahkan. Wah, ini kok nggak bener ini hadisnya palsu ini. Nah, ini nih banyak mulut-mulut yang kurang ajar, ya, yang berani mengatakan bahwa hadis-hadis atau riwayat yang disampaikan oleh Imam Ghazali adalah mereka mengatakan hadis palsu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal yang nyuruh baca itu wali kutub semuanya, diperintahkan baca, bahkan ulama-ulama kita baca. Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki baca kitab Imam Ghazali. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar baca kitab Imam Al-Ghazali. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid baca kitab Imam Ghazali. Siapa ulama yang tidak pernah baca kitab Imam Ghazali, Pak? Siapa? Bahkan ulama Kalimantan, Jawa, sampai kemanapun baca. Yang di Samarinda, yang di Martapura, yang semuanya membaca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kalaupun nanti misalnya itu kan hadis dhaif kan berarti bukan tidak bisa dipakai. Hadis dhaif itu kan masih bisa dipakai, walaupun dari segi riwayatnya lemah, kekuatan riwayatnya lemah, tapi masih bisa dipakai.
Sudahlah ya, kalau kita belum ilmu, kita belum mumpuni, jangan kita menyalahkan ulama sekelas Al-Imam Al-Ghazali yang sudah banyak karangan kitabnya dan diakui oleh seluruh ulama dan para aulia di dunia ini. Apalagi semua riwayat beliau adalah riwayat-riwayat yang luar biasa. Ya, riwayat yang luar biasa. Sudah, kita akan masuk pembahasan kepada kitabnya. Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan, yaitu menerangkan tentang mengalahkan hawa nafsu dan memusuhi syaitan. Kenapa saya pilih ini materi? Karena sudah banyak sekarang ini, Pak, kita, kekuatan orang-orang beriman itu telah dikalahkan dengan nafsu dan setan. Mungkin nampak secara zahir kita ini ibadah, namun hatinya kita maksiat. Seakan-akan kita ini ahli ibadah, tapi ternyata kita ahli maksiat. Zahirnya seakan-akan berzikir, tapi hatinya selalu menghina dan mencaci. Nah, ini yang perlu kita obati, hadirin. Ini yang perlu kita obati. Sehingga nafsu yang ada dalam diri kita itu bisa kita kendalikan dan bisa kita setir untuk menuju ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafsu ini itu jangan dimatikan. Tidak ada perintah kita untuk mematikan nafsu. Yang ada untuk mengendalikan nafsu. Karena manusia ini unik, Pak, Bu. Manusia ini Allah berikan nafsu, ya, yang tidak ada Allah berikan kepada para malaikat. Apa yang saya katakan unik? Penentu itu di nafsu. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu, kita bisa menjadi lebih utama daripada malaikat. Tapi sebaliknya, kalau kita kalah dengan nafsu, kita akan lebih hina daripada binatang. Sehingga seharusnya kita ini untuk mengalahkan nafsu kita. Tapi banyak kata Allah yang ngomong Allah, bukan saya. Banyak di antara manusia ittakhadha ilahahu hawa. Banyak kata Allah di antara manusia, mereka menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsu, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, dipanggil sama Allah, hayya ala salat, dengan hayya ala tuku, kira-kira banyak berangkat kemana? Sholatkah ke tuku? Hayya ala salat, hayya ala big mall, kira-kira banyak berangkat kemana? Sholatkah ke big mall? Dia lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih menuruti syahwatnya daripada Tuhannya. Ini yang dikatakan Allah, dia jadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah sebagai Tuhan memerintahkan dia untuk ke masjid, dia nggak berangkat. Nafsunya suruh berangkat ke pasar, cepat-cepat berangkat ke pasar. Dia lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ngomong bukan saya, Tuhan kita Allah. Banyak di antara kita ittakhadha ilahahu hawa, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dia. Kita hamba nafsu, bukan hamba Allah. Ngakunya ulun ini hamba Allah bipai. Tapi kalau hayya ala shalah di rumah, hayya ala orkes di Sempajak berangkat. Ya, mau dimanapun di Palaran jalan, masjid samping rumah 10 tahun tidak pernah muncul ke masjid, kecuali setahun sekali aja munculnya.
Kadang rumahnya 10 meter dari masjid. Untuk melangkah beratnya minta ampun. Tapi untuk berangkat ke tempat lain, sekolah yang jauh, berangkat. Pasar yang jauh, berangkat. Big mall yang jauh, berangkat. Pasar pagi, berangkat. Tepian, berangkat. Rumah 10 meter, nggak berangkat. Padahal Allah berikan kemenangan dalam sholat. Allah berikan kebahagiaan dalam sholat. Allah berikan ketenangan dalam ibadah dan dekat kepada Allah. Apalagi yang kita cari? Padahal Anda tahu dan Anda yakin semuanya kesenangan dan ketenangan dari Allah, dan semua kenikmatan dunia yang Anda dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin itu semua, Pak. Cuma kita cuek, gak peduli sama Allah. Kita yakin apa yang kita punya dari Allah. Kita yakin apa yang kita nikmati dari Allah. Cuma kita masih menentang Allah. Kita masih menduakan Allah. Kita masih meremehkan Tuhan kita Allah dan lebih menuruti hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Terus bagaimana Habib cara untuk menanganinya? Ini Al-Imam Al-Ghazali. Yanbaghi lil agil ay yajma'a syahwatan nafsi bil ju' fa innahu idza ja'a qahara aduwullah fa inna wasilat asy-syaitan asy-syahwat wal akl wasyurub. Sesungguhnya yanbaghi lil agil, seharusnya bagi orang yang berakal, ay yajma'a syahwatan nafsi bil ju', dia harus menguasai, menahan syahwat nafsu dengan rasa lapar. Kenapa? Fa innahu, karena sungguhnya idza jaa, jika seseorang merasa lapar, gahara aduullah, maka dia akan menguasai musuhnya Allah. Fa inna wasilatasy syaitan, karena wasilahnya syaitan asyahwat, syahwat, wal akal, makan, wasyurub, dan minum. Ternyata jalannya setan dan nafsu yaitu lewat syahwat, makan dan minum. Untuk mengontrol itu semuanya, untuk menguasai itu semuanya, maka kita membiasakan diri dengan rasa lapar. Dengan apa, Beb? Ya puasa. Ya, habis puasa makan nggak masalah, yang penting puasa dulu. Makan banyak urusan nanti, yang penting puasa dulu. Kenapa? Dengan orang sering berpuasa, maka akan kurang syahwatnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika bulan Ramadan, maksiat berkurangkah bertambah? Mau tidak mau, diakui tidak diakui, Pak, maksiat berkurang ketika Ramadan, Pak. Iya kan? Kita akui. Mau tidak mau itu, Pak. Jangankan sampai orang minum minuman keras yang di tengah jalan, orang ngerokok gin di luar jarang. Walaupun kita dapatkan 1-2, tapi kalau sekarang kan ribuan yang rokokan di pinggir jalan itu. Tapi ketika Ramadan jarang. Mau tidak mau kita harus akui, masjid ketika Ramadan lebih penuh daripada di luar Ramadan. Mau tidak mau, Pak, kita akui itu semuanya. Mau tidak mau, orang di bulan Ramadan sering mendengarkan Quran. Mau tidak mau, orang di bulan Ramadan pasti sering bangun malam. Mau tidak mau, kita akui, orang ketika Ramadan pasti banyak berzikir. Kenapa? Karena tadi itu dia sudah melaparkan dirinya. Ya, lapar. Otomatis dengan orang yang lapar, dia akan bisa menguasai hawa nafsu. Dia akan sedikit menguasai hawa nafsunya, Pak. Itu sudah jelas. Makanya Allah berikan setiap tahun ada puasa, tiap bulan ada puasa, tiap minggu gen ada puasanya, Senin dengan Kamis. Supaya apa? Supaya kita belajar sedikit demi sedikit
untuk bisa menguasai nafsu. Tapi kalau orang tadi itu nggak mau puasa, maka orang tersebut naudzubillahi min dzalik sampai kapanpun tidak bisa menguasai nafsunya. Naudzubillahi min dzalik. Dikatakan sama Nabi, fa inna syaitan yajri min ibni adam majrad dam fadayyiqu majarihi bil ju'. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan mengalir di diri anak Adam, dia mengalir lewat jalur darah. Jadi setan itu Pak membisiki pian bukan cuma di telinga, bukan cuma dibicarakan, dibikin was-was. Setan masuk ke dalam darah kita untuk mengganggu kita. Naudzubillahi min dzalik. Bagaimana caranya? Kata Nabi, maka fadayyiku, stop jalan setan lewat darah, persempit jalannya supaya tidak berkuasa. Dengan apa? Fadayyiku majarihi bil ju', dengan rasa lapar. Orang kalau sudah lapar Pak, diajak maksiat males. Yang lapar siang-siang puasa, yuk ke diskotik, enggak apa, lapar. Yuk ke sini, ndak malas, kepengen istirahat, enggak masalah. Lebih baik Anda istirahat dan tidur daripada Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Pak, nggak masalah Anda dibilang rebahan di rumah. Untuk sekarang Anda dibilang orang rebahan, gini nggak masalah. Kenapa? Karena setiap kita keluar rumah akan banyak terjadi fitnah-fitnah, godaan-godaan yang akan siap mengganggu kita. Jangankan di zaman kita Pak, zaman kita ini banyak rusaknya daripada banyak baiknya Pak. Anda lihat kemana-mana kemaksiatan merajalela. Apakah Anda bilang baik-baik saja? Apakah Anda bilang Samarinda ini sehat-sehat saja? Coba Anda berangkat, berapa banyak maksiat. Anda pergi ke tepian, berapa banyak maksiat di sana. Di sekitar Anda berapa banyak maksiat. Anda katakan kita ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mana? Kota yang bagus yang mana yang Anda maksud hadirin? Pelacuran di depan mata kita, miras di hadapan mata kita, orang buka aurat di hadapan mata kita. Kita punya daerah baldatun thayyibatun apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu adalah daerah yang sesuai dengan syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad. Jangankan di zaman kita, di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau Pak hidupnya dibawa oleh abahnya ke kota Mekkah Al-Mukarramah dari kota Qasam. Walaupun terakhir beliau adalah bikin pesantren rubat di kota Sewun Hadramut. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemarin haulnya di Solo, pengarang Maulid Simtud Duror, beliau punya abah Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ketika Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi diajak oleh abahnya untuk berangkat ke kota Mekkah untuk mengambil yatalaqqa min asyuyukh, untuk mengambil ilmu daripada guru-guru yang ada di kota Mekkah. Padahal saat itu Pak, kota Mekkah akhyarin, hampir semua orang kota Mekkah itu adalah orang-orang yang baik. Halaqah majlis taklim di mana-mana, ulama di mana-mana. Tapi saat itu Mekkah adalah sentralnya kaum muslimin, yang mana segala daripada akidah dan ajaran ada di kota Mekkah. Ya, coba Anda lihat Pak, yang di kota Mekkah itu segala bentuk faham Pak. Ya, ya Ahlus Sunnah ya di situ, liberalnya ya ke situ juga, ya Wahabinya ya ke situ, Muhammadiyahnya ya ke situ, Persisnya ya ke situ, semuanya ke situ semuanya Pak. Jadi bermacam-macam aliran
berada di kota Mekah, walaupun orangnya baik-baik semuanya, walaupun tidak ada maksiat di sana, tidak ada minuman, tidak ada pelacuran, tidak ada maksiat, nggak ada orang buka aurat, semuanya adalah orang-orang yang baik. Tapi apa kata Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mengatakan kepada anaknya Habib Ali Habsyi, "Ya Ali, jangan engkau keluar ke Masjidil Haram kecuali kamu harus didampingi oleh ayah." Lihat bagaimana, Pak. Ini mau ke masjid, apa kata banyak, wajib didampingi oleh abahnya. Bukan ke pasar, bukan ke big mall, ke masjid harus didampingi oleh abahnya. Kenapa? Karena abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi khawatir anaknya masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, berjumpa dengan ratusan orang-orang yang mungkin fahamnya berbeda, akan tergiur dengan faham-faham yang lain. Masih khawatir, Pak. Masuk ke Masjidil Haram khawatir, takut tergiur dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran datuknya. Ini lihat, Pak, bagaimana, lihat di zaman Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya Habib Ali Habsyi pengarang Sibtu Duror, sudah khawatir kayak itu kepada anaknya, Pak. Kalau kita, ya la ilaha illallah, kadang punya anak perempuan gini dijemput sama laki-laki yang tidak mahram, bahagia kadang kita, biasa-biasa saja kita. Apakah ini yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Tuhan mana yang ridho kalau anak Anda bermaksiat, hadirin? Tuhan mana yang ridho kalau anak perempuan Anda masih buka aurat? Tuhan mana yang ridho kalau anak perempuan Anda masih berpacaran? Apakah Anda, wah, Masya Allah, kita ini hanya tergiur dengan segelumit majelis taklim di kota Samarinda, hadirin. Karena wah, merasa kita ini sudah paling baik, Samarinda memang paling bagus, banyak majelis taklimnya, maksiatnya juga banyak, Pak. Majelisnya banyak, maksiatnya pun merajalela. Apakah Anda belum lupa ketika kejadian penutupan majelis di kota Samarinda di masa-masa corona? Majelis-majelis tutup, masjid-masjid tutup. Saya tanya, tempat maksiat tutup? Kita masih kalah sama maksiat. Kita masih kalah dengan kemaksiatan. Kita masih kalah dengan kemungkaran. Ini dikatakan, apakah ini baik-baik saja? Ini yang kita khawatirkan, hadirin. Yang kita khawatirkan bukan kita, mungkin Anda kuat, kita khawatir dengan anak cucu kita nantinya. Kalau di zaman kita saja sudah kayak gini ngerinya, di zaman kita saja sudah bagaimana mengerikannya, bagaimana merajalela maksiat, bagaimana dengan anak-anak kita nantinya? Anda berikan bekal apa kepada mereka? Dengan uang, rumah, mobil, tidak ada manfaatnya, Pak. Jabatan, perusahaan, tidak ada manfaatnya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pernahkah Anda ajarkan hadis kepada anak Anda? Pernahkah Anda ajarkan salat kepada anak Anda? Pernahkah Anda didik anak Anda menjadi orang-orang yang menjaga hatinya? Pernahkah ajarkan akhlak kepada anak Anda? Ini yang harus dijadikan pelajaran, hadirin. Bagaimana Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi kemanapun pergi, anaknya tidak diizini keluar rumah kecuali harus didampingi oleh abahnya sendiri. Kalau kita kan dilepas, saya nak keluar supaya apa? Bapak emaknya nggak diganggu. Nah, ini banyak diantara kita mau, Bu, saya mau pergi sama teman. Iya, berangkat. Kenapa? Ibunya nonton drakor di rumah, nggak ada yang ganggu. Anaknya ngapain di luar, nggak ada tahu. Anaknya berzina di luar, dia nggak paham. Anaknya minum minuman keras di luar, dia nggak ngerti.
Ini yang Anda katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, melanjutkan, wa inna aqraban nasi ila Allah ta'ala yaumal qiyamah man tala ju'hu wa 'atshu wa a'dhamul muhlikat li ibni adam syahwatul batni. Sesungguhnya manusia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat man tala ju'uhu wa 'atshu, orang yang sering lapar dan sering haus. Nanti Pak, orang yang paling dekat kepada Allah orang yang sering kelaparan dan orang yang kehausan. Berarti orang-orang miskin itu paling dekat kepada Allah, bukan itu maksudnya. Orang yang tidak berarti orang yang diet pun masuk paling dekat kepada Allah. Kenapa? Orang yang diet itu adalah orang yang sering lapar. Ya. Maksudnya ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah orang yang sering lapar dan haus, adalah orang yang suka berpuasa. Orang yang suka berpuasa, bukan orang yang diet, bukan orang yang nggak mau makan. Banyak Pak orang yang nggak mau makan, banyak, makannya cuma sedikit. Lebih-lebih artis-artis itu, ya mereka makannya dijaga. Kalau pagi susu, siang makan sedikit, ya malam nggak makan, jaga supaya apa? Diet mereka. Bukan itu yang dimaksud orang yang suka puasa. Itu yang menahan kita daripada maksiat, Pak. Otomatis kalau Anda merasa berpuasa, oh jangan sampai berbohong saya ini. Kenapa? Karena berbohong akan membatalkan pahala puasa. Jangan sampai mengadu domba, jangan sampai begini. Kenapa? Nanti sia-sia puasa saya. Bahkan diajak tengkar pun nggak mau. Kalau ada Anda puasa, diajak kelahi, diajak tukaran, maka katakan inni shaim, saya ini puasa, nggak ngeladeni Anda. Bis maghrib silakan. Ya. Kalau siang jangan. Artinya masih ada belajar menahan hawa. Tapi kalau sudah Anda terbiasa Pak menjaga, insya Allah sampai menjadi terbiasa dan akan mendarah daging, Anda akan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ghazali, wa a'dhamul muhlikat li ibni Adam syahwatul batni. Paling besarnya sesuatu yang mencelakakan anak Adam adalah syahwat urusan perut. Itu yang paling besar mencelakakan, Pak. Terjadi kerusakan di muka bumi ini karena apa? Urusan perut semuanya, Pak. Semuanya urusan perut. Kepengen makan enak, korupsi sana sini. Kepengen hidup enak, korupsi sana sini, nipu sana sini, urusan perut semuanya. Dia nggak mau kelaparan, syahwatnya perut ini adalah perkara yang menghancurkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga diberikan gambaran, lihat, fabiha ukhrija Adam wa Hawa min daril qarar ila daril dhulli wal iftiqar. Sehingga karena urusan perut inilah Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga Allah dan diturunkan ke dunia yang sangat hina ini. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan? Karena urusan makan. Urusan makan. Padahal di surga itu berapa banyak yang halal, berapa banyak yang nikmat, yang luar biasa. Tapi kalau memang sudah urusan maksiat perut ini Pak, nggak bisa nahan sudah. Ya, urusan perut ini nggak bisa nahan. Dan ini Pak, Anda nggak usah tanya, wah Nabi Adam berarti berbuat salah.
Nabi Adam ini makan yang haram. Di surga itu Pak nggak ada yang haram, cuma dilarang sama Allah, jangan kamu makan. Kalau makan ada resikonya. Toh nanti Anda ke surga, silahkan makan buah khuldi itu, nggak masalah. Cuma saat itu memang dilarang sama Allah. Kalau dimakan ada risikonya. Walaupun Pak sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Adam salah, tapi tidak sedikit, ya, tidak sedikit ulama yang mendukung perbuatan Nabi Adam. Memang sebagian ulama dan juga ahli tafsir mengatakan Nabi Adam salah makan buah di surga. Kadang juga kita ini jujur nyalahkan Nabi Adam. Kenapa sih Nabi Adam jar ya kok makan buah? Coba kalau Nabi Adam tidak makan buah khuldi, mungkin kita di surga semuanya. Kalau Nabi Adam di surga, masih di surga, pian tidak ada sekarang. Kenapa? Di surga nggak ada orang hamil, nggak ada orang lahiran. Enak kalau ngomong ya seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, mungkin kita di surga semuanya ini. Ya nggak ada pian Pak, nggak muncul wajah-wajah seperti pian ini, nggak ada. Ya, nggak ada. Memang ada sebagian yang mengatakan Nabi Adam salah, tapi tidak sedikit banyak juga ulama-ulama yang mendukung perbuatan Nabi Adam. Di antaranya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami ini adalah ulama wali bin auliyaillah yang terkenal sudah, yang dalam satu riwayat yang mengatakan tiap malam Mi'raj ketemu dengan Allah lewat mimpinya. Wali daripada wali Allah, Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali besar. Beliau dalam satu kitab mengatakan, kata Abu Yazid itu mendukung apa yang diperbuat oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Apa kata Abu Yazid? Demi Allah, seandainya saya jadi Nabi Adam di surga, itu bukan cuma buahnya yang saya makan. Kan Nabi Adam kan makan buah yang dilarang. Karena makan buah yang dilarang diturunkan ke dunia. Kata Imam Abu Yazid, seandainya saya jadi Nabi Adam, itu bukan cuma buahnya yang saya makan, pohon sama akarnya aku makan semuanya. Saking mendukung Nabi Adam alaihissalam. Seandainya saya posisi Nabi Adam, itu saya jadi posisi Nabi Adam, itu yang ku makan bukan cuma buahnya, pohon sama akarnya aku makan semuanya. Apa alasannya? Berkat Nabi Adam makan buah khuldi yang dilarang, Nabi Adam diturunkan ke dunia dan keluar dari sulbi Nabi Adam seorang makhluk, seorang manusia yang menjadi sebaik-baik makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad lebih mulia daripada surga sekalipun. Berkat apa? Ya berkat turun ke dunia. Berkat turun ke dunia, berkat turun ke dunia Nabi Adam baru bisa lahir, punya anak, punya cucu, terus cucunya punya anak, punya anak, sampai punya anak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah makhluk termulia, bahkan lebih mulia daripada surga sekalipun, hadirin. Tapi Al-Imam Al-Ghazali memberikan satu pelajaran kepada kita. Di antaranya, lihat ya, gara-gara urusan perut tadi itu, Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga menuju dunia. Idnahahuma rabbuhuma an aklis syajarah fagalabathuma syahwatuhuma hatta akala fabadat lahuma sawatuhuma. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang keduanya untuk makan pohon, tapi beliau masih memakan pohon daripada buah khuldi tadi itu. Walaupun ini Pak, kalau kita bahas tentang masa Nabi Adam, itu berbagai macam versi di kalangan para ulama, dan kebanyakan ulama mengatakan Nabi Adam tidak berbuat salah satu.
Ya, bahkan itu sebagai bentuk pengagungan Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini bukan porsi kita ya menyalahkan Nabi Adam alaihissalam. Oh, Nabi Adam, sudahlah, jangan nyalahkan Nabi. Nabi Adam pasti masuk surga. Sekarang pian yakin tidak akan masuk surga, itu aja. Ini yang dibahas kemana-mana Nabi Adam, ini Nabi Adam, yang dibahas itu Nabi Adam Pak pasti masuk surga. Yang pian bahas itu sudah pasti masuk surga. Sekarang pian yakinlah pian masuk surga, itu aja sudah, tidak usah bahas orang. Ini kadang orang yang pasti masuk surga gini dibahas, pian yang nggak yakin nggak pernah kayak apa supaya saya masuk surga, seharusnya begitu. Kayak apa saya jadi orang soleh, kayak apa anak-anakku jadi orang soleh, kayak apa cucu-cucuku jadi orang yang soleh. Seharusnya itu menjadi pikiran Anda hadirin. Jangan mikirkan yang lain. Itu yang harus Anda jadi pikirkan. Kalau misalnya Anda lebih memikirkan tentang Nabi Adam alaihissalam tanpa mikirkan Anda, oh jangan harap. Jangan harap Pak. Anda akan demi Allah, maka setelah itu Anda menyalahkan Nabi Adam, akan Anda mudah menyalahkan ulama, bahkan nabi-nabi yang lainnya nantinya. Hati-hati, sudah ya. Masalah Nabi Adam selesai sampai sini. Sekarang bagaimana kita membuat diri kita lebih baik, membuat kita lebih bagus, membuat kita lebih manfaat, lebih-lebih kepada keluarga kita. Pak, Bu, Anda ini untuk memiliki anak yang soleh, ya. Sekarang sudah saya katakan barusan bahwa kita ini di zaman yang sangat mengerikan. Di zaman Habib Ali Habsyi saja sudah begitu abahnya. Di zaman Habib Ali Habsyi abahnya sudah begitu ketat menjaga anaknya, lebih-lebih zaman sekarang. Dan Anda kalau ingin jadi orang yang soleh, memiliki keturunan yang soleh, harus dimulai daripada diri Anda hadirin. Mulai dari diri kita. Jangan nuntut anak kita menjadi anak yang soleh, tapi Anda tidak pernah menuntut Anda menjadi orang yang soleh. Untuk membentuk keluarga soleh itu, soleh-soleha, dimulai dari diri kita. Ibunya yang tidak pernah pakai kerudung, ayo pakai kerudung sekarang. Ibunya yang jarang sholat, ayo kita sholat sekarang. Bapaknya yang jarang sholat, ayo kita sholat sekarang. Bapak ibu yang jarang baca Quran, ayo kita baca Quran sekarang. Maka kalau anak terdidik daripada keluarga yang soleh dan lingkungan yang soleh, insya Allah masih ada harapan kita punya anak yang soleh. Tapi kalau bapaknya bangun jam 8, ibunya nonton terus film India, ya, akhirnya anaknya kasih HP terus supaya nggak ganggu ibunya. Jangan harap Anda punya anak yang soleh. Mulai dari diri Anda hadirin. Lihat bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Al-Habsyi. Beliau kenapa jadi orang yang soleh? Bapak ibunya orang soleh. Habib Muhammad bin Husain menikah dengan Syarifah Alawiyah binti Husain Al-Jufri, karena ibunya Habib Ali itu Syarifah Alawiyah binti Husain Al-Jufri. Menikah itu bukan untuk senang-senang Pak Bu, bukan untuk bahagia. Kalau kita kan lain, menikah untuk senang-senang ya. Beliau menikah untuk khidmat, beliau menikah untuk berdakwah. Bayangkan, malam pertama itu bukan sibuk dengan berduaan di kamar. Malam pertama masing-masing sibuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pagi menikah, malam sudah dakwah hadirin. Keliling sudah dakwanya. Kalau kita kan lain ya. Kalau sudah menikah itu 3 bulan jangan diganggu. Jangan ditelepon, jangan disamperin. Kenapa? Ini hari-hari yang luar biasa ini ya, hari-hari pertempuran yang begitu sengit. Ya, ini peperangan yang paling hebat ini, jangan diganggu ini.
Tapi bagaimana abahnya dengan ibunya Habib Ali Habsyi, Habib Muhammad dengan Syarifah Alawiyah, malam pertamanya sibuk dengan dakwah. Satu ke sana, satu ke sini, dakwah ilallah. Kenapa? Memang mereka menikah bukan untuk senang-senang, tapi khidmat dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika lahir Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, abahnya di hadapan gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Siapa pengarang? Yang nulis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, termasuk Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnil khatimah, ya dunya kama hidil magar. Ya, itu siapa yang ngarang? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Berapa banyak qasidah-qasidah karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu gurunya Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Termasuk juga gurunya Habib Husain, Habib Ali, pengarang Simtud Duror. Di hadapan gurunya. Begitu Habib Ali Habsyi besar, gimana lingkungannya? Lihat ibunya lagi ngajar, bapaknya lagi dakwah, nanti pulang dilihat ibunya lagi ngaji, nanti dia dilihat lagi ibunya sholat, dilihat bapaknya berzikir, dilihat bapaknya nanti pergi berdakwah lagi, dilihat lagi ibunya kalau nggak berdakwah yang ngajar, kalau nggak ngajar ya sholat ya zikir, itu yang dilihat. Sehingga jadilah punya anak lingkungan seperti itu, menjadi sosok seorang wali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ngelihat ibunya Masya Allah ngajar, ibunya sholat, dikir, bapaknya juga begitu, nanti dakwah ke sana ke sini. Sekarang enggak, lihat ibunya rebahan, lihat bapaknya santai, nanti maghrib ibunya nonton TV. Ya jangan salahkan kalau Anda lebih parah dari Anda, diri. Kepengen punya anak yang soleh, beb, mudah-mudahan lebih soleh dari saya. Lupian soleh kah? Kalau Anda ingin punya anak yang soleh, mulai dari diri Anda saat ini. Jangan berharap Anda punya anak yang soleh kalau Anda tidak memulai daripada diri Anda. Mulai diri Anda, tuntut diri Anda, rubah diri Anda untuk menjadi sosok yang lebih baik, maka insya Allah Anda akan punya keturunan yang akan lebih baik daripada Anda. Insya Allah kita semua punya keluarga yang saleh dan salehah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, yang taat kepada Allah dan taat kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakti kepada orang tua, manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.